Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Nupela Sari, NPM 19 178 20 11 08, lokal PP2, mata kuliah Ilmu Perbandingan Administrasi Negara, dosen pengampu Bu Nani Mandasari, SIP MSI. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perbandingan negara Indonesia dengan negara Vietnam. Yang pertama, letak geografis. Letak geografis negara Indonesia terletak di antara benua Asia pada bagian barat laut dan benua Australia di sebelah tenggara. Selain itu, Indonesia juga berada di dua samudera, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan begitu, Indonesia berada dalam sebuah persilangan dunia atau yang disebut dengan World Cross Position, sehingga dengan demikianlah Indonesia menjadi pusat dari jalur lintas seluruh dunia. Kemudian negara Vietnam. Negara Vietnam merupakan negara agraris di kawasan Asia Tenggara di semenanjung Indochina. Vietnam berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara, Laos di sebelah barat laut, Kamboja di sebelah barat daya, dan di sebelah timur terbentang Laut Cina Selatan. Kemudian yang kedua, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang sifatnya tunggal dan tidak tersusun dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan, tidak terbagi, dan kewenangannya berada pada pemerintahan pusat. Kemudian bentuk negara Vietnam adalah sosialis, dengan sebuah partai tunggal disahkan pada April 1992. Menghentikan Persi 1975. Presiden Vietnam adalah kepala negara dan panglima militer tertinggi. Kemudian pemerintahan. Pemerintahan negara Indonesia menurut Undang-Undang 1945 menyatakan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, semua lembaga negara kecuali MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, merupakan turunan langsung dari lembaga-lembaga pemerintahan Hindia Belanda. MPR itu dibentuk dengan mengikuti lembaga negara Uni Soviet. Jadi, pemerintahan negara Indonesia mengikuti sistem Hindia Belanda dan Uni Soviet. Pemerintahan negara Vietnam. Perdana Menteri Vietnam adalah pemerintahan, mengepalai kabinet yang terdiri atas 3 deputi perdana, menteri dan kepala 26 menteri-menteri dan perwira-perwira. Majelis Nasional Vietnam adalah badan membuat undang-undang pemerintah yang memegang hak legislatif. Mahkamah Luhur Rakyat memiliki kewenangan hukum tertinggi di Vietnam. Kemudian politik. Politik negara Indonesia adalah kedaulatan rakyat atau masyarakat termanifestasi dalam pemilihan parlemen dan presiden setiap 5 tahun. Sejak berakhirnya Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dan mulainya reformasi setiap pemilu, di Indonesia dianggap bebas, adil, dan profesional. Negara Vietnam adalah negara berbentuk republik sosialis dan dengan partai tunggal, yaitu Partai Komunis. Hanya organisasi politik yang bekerja sama atau yang didukung oleh Partai Komunis diperbolehkan ikut dalam pemilihan umum. Kemudian mencakup barisan tanah cairan Vietnam, Partai Serikat Pedagang dan Pekerja, mayoritas orang-orang yang ditunjuk pemerintah adalah anggota-anggota partai.
Kemudian ekonomi. Ekonomi di negara Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi berkembang dunia utama yang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar di Asia ketiga setelah Cina dan India. Vietnam merupakan salah satu negara yang menganut sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis yaitu sistem ekonomi yang seluruh kegiatan ekonominya direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh pemerintah secara terpusat. Kemudian, sistem sosial budaya. Negara Indonesia adalah sebagai totalitas nilai, tata sosial, dan tata laku manusia. Indonesia harus mampu mewujudkan pandangan hidup dan falsafah negara Pancasila ke dalam segala hal segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian penduduk Vietnam didominasi oleh suku bangsa Vietnam sehingga masyarakatnya relatif homogen. Kebudayaan Vietnam sangat dipengaruhi oleh negara tetangga Republik Rakyat Tiongkok, tetapi tetap berpegang teguh kepada Konfusianisme yang menekankan pada tugas-tugas kekeluargaan. Kebudayaan asing ditinggalkan dan ditekankan kepada penghargaan negara-negara komunis seperti Uni Soviet, Republik Cina, dan Kuba. Demikianlah penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.